Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Silaban Channel. Oke Kang Bro, hari ini saya kedatangan Vario 125 ingin memperbaiki shockbreaker depan ya. Karena untuk shockbreaker depan yang sebelah kiri itu mengalami bocor. Nanti kita akan ganti seal shock cuma yang sebelah kiri saja. Kemudian untuk yang sebelah kanan itu tidak bocor. Dan tetap akan kita lepas karena nanti kita akan menyamakan volume oli antara shock kanan dan kiri. Tanpa berlama-lama langsung kita bongkar yuk. Oke ya, untuk selanjutnya kita lepas untuk baut penahan pipa serulingan menggunakan kunci L ya, di dalam menggunakan kunci L. Nanti kita bisa melepas as ini setelah baut ini kita lepas dulu. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Kita sediakan tampungan minyak ya, Use them all to push you to dan my nggak best. berceceran. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Baik, untuk selanjutnya kita lepas untuk seal debunya terlebih dahulu. Kemudian kita lepas pengunci sealnya. Kemudian kita gunakan obeng main atau cungkil ban ya. Itu juga bisa digunakan untuk mencongkel bagian sealnya. Ingat jangan diketuk lewat tepian sealnya karena itu akan merusak rumah seal ya. Jadi kita gunakan teknik tercepat saja seperti ini. Nah, itu sudah lepas. Oke, untuk selanjutnya kita lap bagian rumah sealnya biar bersih. Baik Kang Bro, untuk selanjutnya saya tunjukkan untuk kondisi as shock ini ya. Ini termasuk boros untuk seal shocknya Kang Bro, sering bocor. Itu diakibatkan karena ada goresan-goresan kecil ya, tidak tampak jika tidak diperhatikan. Nah, nanti kita akan akali untuk sealnya supaya lebih bisa menutup lebih rapat di bagian asnya. Kita potong seperti biasa ya, sekitar 3 mili untuk bagian per sealnya ini. Jadi kita bertujuan untuk memotong per ini supaya dia lebih menggigit di bagian asnya. Selanjutnya kita pasang kembali pernya karena ini bisa dipasang kembali ya, seperti memasang baut ya, karena cewek cowok. Nah, untuk selanjutnya kita pasang di bagian sealnya kembali. Oke ya, untuk selanjutnya kita pasang sealnya menggunakan tracker magnet grain ya, kebetulan diameternya hampir sama. Kemudian kita ketuk pelan-pelan. Caranya seperti ini Kang Bro,
pelan-pelan saja supaya masuknya itu imbang, tidak miring. Nah, setelah masuk seperti ini, kita pasang kembali untuk pengunci dari sealnya. Kemudian kita bersihkan untuk seal debunya. Untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan proses poles di bagian as yang luka tadi, Kang Bro. Kita gunakan amplas halus, kita amplas pelan-pelan. Sebelumnya kita basahi juga menggunakan BBM ya, supaya tidak terlalu menggerus di bagian as yang ada lukanya tadi. Nah, ini kalau tidak kita lihat secara cermat, untuk luka ini tidak terlalu terlihat, Kang Bro, namun terasa sekali saat diraba menggunakan kuku. Saat kita mencoba meraba menggunakan jari saja itu tidak begitu terasa, namun luka sedikit ini bisa mengakibatkan seal itu menjadi lebih cepat bocor. Makanya kita akan melakukan proses poles ini sampai saat kita raba menggunakan kuku itu sudah tidak terasa bergelombang lagi. Nah, kita raba seperti ini. Jika dirasa sudah halus, kita cukup untuk proses pemolesannya. Jangan terlalu menggigis terlalu banyak, Kang Bro, nanti justru akan menjadi bocor untuk sealnya kalau terlalu banyak kita mengamplasnya. Tipis-tipis saja, kemudian kita raba. Kita ulangi lagi, kita bersihkan, kemudian kita coba raba kembali. Jika dirasa sudah cukup, selanjutnya kita bersihkan dan kita siap untuk memasang di bagian as shocknya. Seperti biasa, Kang Bro, sebelum kita memasukkan as shock, kita tadi kasih pelumas ya, dan kita langsung bisa pasang untuk as shocknya setelah kita kasih oli. Kemudian untuk selanjutnya kita pasang baut penahan pipa serulingannya. Kita gunakan kembali kunci L yang tadi kita gunakan untuk proses pelepasan. Selanjutnya kita bersihkan bagian asnya ya, kemudian kita tes seperti ini, Kang Bro. Saat kita tarik ke atas nanti dia bisa turun ke bawah dengan sendirinya, atau dengan kata lain as shocknya itu tidak seret, jadi dia bisa turun seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini nanti dijamin untuk shocknya itu jadi lebih rebound dan juga empuk, lebih nyaman. Kemudian kita pasang seal debunya, kita ketuk-ketuk seperti ini sampai merata masuknya. Oke, untuk proses selanjutnya kita tinggal melakukan pengisian oli. Nah, untuk pengisian oli di sini saya gunakan oli yang lebih kental dari oli shock biasa ya. Karena untuk bagian as tadi sudah dipoles dan juga untuk bagian persil sudah kita potong. Jadi mencegah supaya kita gunakan oli yang lebih kental supaya tidak mudah rembes atau lebih cepat bocor, sehingga seal bisa menjadi lebih awet. Kemudian kita coba pompa-pompa seperti ini supaya udara itu naik ke atas semua, tidak ada udara yang terjebak di dalamnya, Kang Bro. Selanjutnya kita pasang per untuk bagian yang rapat di bagian bawah ya, untuk media. Kemudian kita pasangkan untuk penutupnya, kita tekan menggunakan obeng, kemudian kita pasang penguncinya. Lakukan pengisian oli shock ulang ke bagian shock yang sebelah, Kang Bro. Kita gunakan volume oli yang sama dengan sebelah tadi. Nah, untuk langkah terakhir kita tinggal rakit kembali di bagian motornya.
think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. Baik Kang Bro, perhatikan tuh bagian bawah sini ya. Saat terpasang as itu harus mudah, as rodanya itu harus mudah masuk Kang Bro, tidak boleh seret. Kalau seret itu artinya untuk as kanan dan kiri itu belum sama panjang. Jadi saat proses pemasukan as roda itu harus benar-benar mudah dan bisa diputar dengan mudah pula. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. I think that we've all had enough. Sekali lagi perhatikan untuk as rodanya ini Kang Bro, saat dilepas juga mudah ya, tidak seret. Baik Kang Bro, untuk proses perbaikan seal shocknya sudah selesai, dan tadi saya gunakan oli yang lebih kental ya, bukan menggunakan oli shock biasa, karena untuk mencegah kondisi as yang tadi sudah kita poles sedikit karena ada bagian yang luka ya. Jadi untuk oli saya gunakan oli yang lebih kental. Kemudian untuk volumenya saya gunakan sekitar 65 cc, atau teman-teman juga bisa menyesuaikan peruntukannya. Maksudnya kalau cuma buat dinaikin keseharian itu nyaman di 65 cc, atau bisa ditambahkan sedikit jika untuk muatan barang yang lebih berat. Oke ya, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat yang baru menemukan channel saya, dibantu ya like, komen, juga share, serta subscribe. Akhir kata saya Silaban pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.